Apakah mungkin ayat suci bisa dijadikan senjata untuk menindas setengah umat manusia, terutama perempuan? Apakah agama salah atau manusialah yang menyalahgunakannya? Bayangkan, sebuah ayat suci yang seharusnya membebaskan justru dipelintir jadi rantai. Pertanyaan yang menghantui kita, bagaimana mungkin kitab suci digunakan untuk mengurung kehidupan umat manusia, terutama kaum perempuan? Apakah mungkin ayat suci bisa dijadikan senjata untuk menindas setengah umat manusia, terutama perempuan? Apakah agama salah atau manusialah yang menyalahgunakannya? Bayangkan, sebuah ayat suci yang seharusnya membebaskan justru dipelintir jadi rantai. Pertanyaan yang menghantui kita, bagaimana mungkin kitab suci digunakan untuk mengurung kehidupan umat manusia, terutama kaum perempuan? Bayangkan, ayat suci yang seharusnya membebaskan justru dipelintir jadi rantai. Pertanyaannya, apakah benar ini suara Tuhan? Atau hanya suara laki-laki yang takut kehilangan kuasa? Di mimbar-mimbar megah, dalil dikutip. Tetapi, siapa yang memilih ayat? Siapa yang menentukan tafsir? Apakah benar itu pesan Tuhan? Atau hanya pilihan manusia yang sedang mempertahankan tahta? Sebelum Islam datang, perempuan hanyalah bayangan. Mereka diperjualbelikan, dianggap aib, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Tidak ada suara, tidak ada hak. Namun, saat Islam hadir, cahaya itu membelah gelap. Khadijah, seorang saudagar tangguh, menjadi tulang punggung dakwah Nabi. Dialah bukti bahwa Islam lahir bersama keberanian seorang perempuan. Aisyah pun berdiri. Ia bukan sekadar istri Nabi, tapi guru besar. Dari lisannya lahir ribuan hadis, dari pemikirannya tumbuh generasi. Perempuan bukan sekadar pelengkap, tapi penentu arah. Di balik sejarah besar Islam, nama Aisyah binti Abu Bakar berkilau sebagai sosok perempuan yang berani, cerdas, dan berpengaruh. Ia juga saksi mata sekaligus penyampai warisan pengetahuan yang abadi. Di Madinah, Aisyah bukan hanya mengurus rumah tangga. Ia menjadi pengamat kritis, pendengar setia wahyu, dan penyampai sunnah. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkan melalui lisannya, menjadikannya salah satu sumber terpenting ajaran Islam. Banyak ulama kemudian menyebutnya sebagai guru bagi para guru. Aisyah juga dikenal berani menyampaikan pendapat. Ia berdialog langsung dengan Nabi, bertanya, mengoreksi, bahkan menantang pandangan yang dianggapnya kurang tepat. Keaktifannya membuka ruang diskusi di kalangan sahabat, mengangkat posisi perempuan sebagai subjek ilmu, bukan sekadar objek. Aisyah juga pernah terlibat dalam dinamika politik. Di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ia turun tangan menyerukan perdamaian, meski situasi kemudian berujung perang Jamal. Meski peristiwa itu menyisakan luka, keberaniannya menegaskan bahwa suara perempuan memiliki tempat dalam urusan umat. Warisan Aisyah bukan hanya dalam ribuan hadis, tetapi juga teladan keberanian berpikir, kecintaan pada ilmu, dan keteguhan hati. Dari balik dinding rumah Rasulullah, ia menyalakan lentera yang menerangi generasi demi generasi, membuktikan bahwa peran perempuan
dalam sejarah Islam adalah bagian tak terpisahkan dari cahaya kebenaran. Tapi cahaya itu perlahan meredup. Ketika kekuasaan beralih ke dinasti Umayyah, lalu berpindah ke tangan Abbasiyah, kekuasaan dan politik menggantikan misi suci. Tafsir berubah bukan lagi untuk membebaskan, melainkan untuk mengendalikan. Umayyah mengangkat doktrin qatilah taat kepada penguasa sebagai kewajiban agama, menonjolkan hadis-hadis seperti dengar dan taatilah walau penguasamu, seorang budak Habsyi, untuk meredam oposisi politik. Riwayat-riwayat yang mengkritik nepotisme atau kezaliman jarang dipopulerkan. Sementara Abbasiyah mengembangkan konsep Ahl al-Bait dan keutamaan keluarga Nabi untuk menguatkan klaim kekuasaan mereka. Tafsir ayat-ayat tentang Ahl al-Bait sering diarahkan mendukung legitimasi dinasti, pembentukan qadhi dan mufti resmi yang dekat dengan istana. Pendapat ulama yang menentang garis kebijakan istana sering disingkirkan atau dibatasi. Hadis-hadis sesat disebarkan jika selaras dengan kepentingan stabilitas politik atau peneguhan hierarki sosial. Memanipulasi ayat dan hadis untuk mempersempit peran perempuan dengan tafsir-tafsir ketat dan memprioritaskan laki-laki, walau bertentangan dengan teks Quran. Di era inilah penafsiran ayat Quran dipolitisasi dengan melahirkan fikih-fikih sesat demi menguasai kaum perempuan. Pusat ilmu dunia di Baghdad, perempuan yang dulu bebas bicara, perlahan disingkirkan. Peran mereka dipersempit, suaranya diredam. Dalam ruang-ruang gelap, para penguasa berbisik. Ayat dijadikan senjata, hadis dipelintir, tafsir dipilih sesuai selera penguasa, yang mendukung kuasa disorot, yang membebaskan dikubur. Dalam sejarah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, agama sering dijadikan penopang legitimasi kekuasaan. Klaim sebagai pelindung Islam memberi khalifah wibawa spiritual sekaligus alasan untuk menata ulang tatanan sosial sesuai kepentingan politik. Pembatasan akses perempuan ke pendidikan formal misalnya bukan hanya lahir dari tafsir agama yang konservatif, tetapi juga dari kebutuhan menjaga stabilitas patriarki yang mendukung kelanggengan dinasti. Di sisi lain, keruntuhan Baghdad menunjukkan bahwa sekadar legitimasi agama tidak cukup. Perpecahan internal, perebutan kekuasaan, dan melemahnya solidaritas umat membuat pusat peradaban rapuh ketika ancaman eksternal datang. Dengan kata lain, kekuatan Islam dijadikan sarana untuk memperkuat otoritas. Abad ke-18, di Jazirah Arab, kaum Wahabi bangkit. Tafsir literal jadi pedang. Dari mimbar-mimbar, larangan diumumkan. Perempuan terkunci di balik pintu, seakan-akan kehormatan agama bertumbuh pada tubuh mereka. Di jalan-jalan Baghdad kuno, mata ulama palsu mengawasi para perempuan. Salah langkah, salah bicara, bisa berujung hukuman. Di tengah padang Najd, lahirlah seorang ulama bernama Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Nakhbu. Ia resah melihat praktik yang dianggap menjauh dari tauhid murni, kultus kubur, jimat, dan tradisi tanpa dasar kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Tahun 1744, ia bersekutu dengan Muhammad bin Saud, penguasa Diriyah. Dari aliansi agama dan politik ini lahirlah gerakan yang kelak dikenal sebagai Wahabi. Dengan misi memurnikan ajaran Islam, mereka mengedepankan pemahaman tekstual, kembali ke Nash, menolak takhayul, dan menekankan syariat secara ketat. Dalam isu gender, Wahabi tidak menulis hukum baru, tetapi membuat tafsir literal qiyatah dari ayat dan hadis, menekankan hijab dan penjagaan aurat, menempatkan laki-laki sebagai qawwam, pemimpin rumah tangga. Hadis Nabi melarang otak khalwat. Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan, kecuali yang ketiganya setan. Karena itu, mereka mendorong pemisahan ruang publik laki-laki dan perempuan, keharusan wali bagi perempuan dalam banyak urusan, dan prioritas peran domestik. Bagi mereka, ketatnya batasan bagi perempuan adalah cara menjaga kesucian dan kehormatan sesuai syariat. Di mimbar-mimbar, kata taat diteriakkan keras-keras. Tapi jarang ada yang berani bertanya, taat kepada siapa? Kepada Tuhan? Atau kepada tafsir manusia? Kata-kata ancaman terpampang di seantero negeri. Tabu, dilarang, patuh, diam. Seakan-akan itu hukum Tuhan yang tak bisa digugat. Sementara di balik hijab, ada air mata yang tak pernah terlihat. Tangisan yang terbungkam oleh dogma.
Sekolah-sekolah yang dulu terbuka kini terkunci. Buku-buku yang dulu jadi cahaya kini berdebu dan dilupakan. Dan wajah-wajah kelam itu masih terkenang. Jejaknya masih terasa sampai hari ini. Tapi sejarah tak pernah berdiri diam, selalu ada yang menolak dibungkam. Perempuan bangkit, menuntut hak yang seharusnya sejak awal sudah milik mereka. Dulu, hakim-hakim agama menyatakan perempuan tak layak memimpin. Kini, perempuan Muslim berdiri di panggung dunia. Mereka memimpin, mereka mengajar, mereka menginspirasi. Ulama progresif pun muncul. Mereka menulis tafsir baru, menolak warisan patriarki yang mencekik. Dari pena mereka lahir jendela-jendela baru yang perlahan membuka jalan keluar. Namun pertarungan ini belum selesai. Timbangan keadilan masih berat sebelah. Tetapi ada tangan-tangan yang mulai menyeimbangkan. Pertanyaannya tetap sama. Apakah benar ini suara Tuhan atau hanya gema kuasa manusia? Sejarah menyimpan luka. Naskah-naskah dibakar, suara perempuan dikubur, harapan dipatahkan. Tapi cahaya selalu menemukan jalan. Ada yang berani melangkah keluar dari kegelapan, menolak takdir yang dipaksakan. Hari ini, perempuan Muslim kembali menulis sejarah. Mereka mengajar di kelas, berdiri di mimbar, bahkan memimpin negara. Dialog baru lahir, bukan lagi tentang siapa yang lebih tinggi, tapi bagaimana berjalan sejajar. Rantai yang dulu membelenggu, satu persatu mulai patah. Wajah-wajah perempuan Muslim dari seluruh dunia membawa cerita. Ada luka, ada perlawanan, ada keberanian. Dari Timur Tengah, Asia, Afrika, hingga Eropa, mereka berdiri dengan mata penuh keyakinan. Mereka tegak di atas pasir sejarah, dengan kitab suci di tangan, tapi tanpa rantai di kaki. Dan akhirnya, kita harus mengakui satu kebenaran. Agama bukan musuh. Musuhnya adalah manipulasi. Dan tugas kita, membuka mata, memilah mana yang benar-benar suci, mana yang hanyalah permainan kekuasaan dan kaum munafik.